Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah PBV 0,5 kali, dividen besar sebanyak 15%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Berikut ini beberapa poin plus dan minus dari saham yang akan dibahas. Poin plusnya, saham ini punya valuasi PER/PBV yang rendah dan membagi dividen besar yaitu 15%. Selain itu, harganya naik dalam jangka panjang yaitu 400%. Poin minus, jumlah saham beredar di masyarakat sangat kecil, hanya 7%. Rasio NPM-nya juga terbilang rendah. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. INDR punya aset 890 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 905 juta dolar. Artinya aset INDR turun 1,66% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 890 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 469 juta dolar. Artinya 52,70% aset INDR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,68%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 890 juta dolar, perusahaan punya persediaan 230 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 29,94%. Kedua, liabilitas. INDR punya liabilitas 411 juta dolar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 441 juta dolar. Artinya, hutang INDR turun 6,80% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 411 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 126 juta dolar. Artinya 30,66% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8,03%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas 411 juta dolar, perusahaan punya utang bank jangka panjang 51 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 13,56%. Ketiga, ekuitas. INDR punya ekuitas 474 juta dolar sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 459 juta dolar, berarti ekuitas INDR naik 3,27%. Dari total ekuitas 474 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 321 juta dolar. Artinya 67,72% ekuitas INDR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,25%. Keempat, pendapatan. INDR punya pendapatan 756 juta dolar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 638 juta dolar. Berarti pendapatan INDR naik 18,50% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. INDR punya biaya pokok penjualan sebanyak 667 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 551 juta dolar. Berarti biaya pokok naik 21,05% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. INDR mampu menghasilkan laba sebanyak 57,2 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 54,5 juta dolar, berarti laba INDR naik 4,95% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. INDR punya ROE 16% dengan NPM 7,50%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 86%. Rasio keuangan perusahaan cukup bagus dari sisi ROE dan DER. Tapi dari sisi NPM masih tergolong rendah, di mana berada di bawah 10%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,3 kali dan PBV 0,5 kali. Valuasi saham INDR masih rendah baik dari PER dan PBV. Dengan modal 11 ribuan, saham ini hanya dijual dengan harga 5.900. Artinya harga di pasar masih lebih murah dari modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Aset tetap yang berkurang berdampak pada penurunan total aset. 2. Liabilitas turun karena utang badan usaha yang berkurang. 3. Saldo laba yang meningkat membuat total ekuitas bertambah. 4. Laba bisa naik 4,9% karena pendapatan yang tumbuh di atas biaya pokok. 5. Rasio keuangan ada yang bagus, ada yang biasa saja. 6. Valuasi PR/PBV masih rendah. Demikian analisa singkat saham INDR berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Thank you.